wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak bunda yang solih dan solihah? Bunda doakan agar anak-anak, ayah, dan bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, bertemu kembali dengan Bunda Putri di pelajaran tematik. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya pantun untuk anak-anak. Dengarkan ya. Jalan-jalan memakai sandal. Sandal dibeli dari Medan. Ayo kita belajar ilmu sosial tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan. Nah, seperti yang Bunda sudah sampaikan, kita belajar tematik tentang ilmu sosial. Silahkan dibuka bukunya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, yuk kita lihat video pembelajaran berikut ini. Kesempatan pagi ini kita akan belajar aktivitas manusia dalam pembangunan. Tema 6. Silahkan anak-anak menyimak materi berikut ini. Subtema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya sehari-hari. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari masyarakat. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat. Desa adat tersebut dikelola dan dilindungi oleh masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Tujuan dari keberadaan desa adat adalah untuk memelihara peninggalan nenek moyang dan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisionalnya. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara dan dilindungi oleh masyarakat setempat. Berikut ini adalah beberapa contoh desa adat yang ada di Indonesia. Desa adat Binading ada di NTT, desa adat Sadi di Lombok, desa adat Kampung Naga Tasikmalaya, dan desa adat Trunyan di Bali. Anak-anak, terdapat banyak macam daerah tempat tinggal di Indonesia. Berikut ini adalah macam-macam tempat tinggal masyarakat di Indonesia. Yang pertama, daerah pantai. Yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, daerah dataran tinggi. Dan yang keempat, daerah perkotaan. Hal ini mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Biasanya, masyarakat di daerah pantai berprofesi sebagai nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan penambak ikan. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Mayoritas masyarakatnya biasanya berprofesi sebagai peternak,
pedagang, dan perkebunan. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis tanaman dataran tinggi. Pertama, teh. 2, kopi. 3, cengkeh. Dan yang terakhir, buah-buahan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di dataran rendah. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan buruh. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Mayoritas masyarakatnya bekerja di perkantoran, profesional di bidangnya, dan pengusaha. Terdapat banyak kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Kedua, kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di dataran rendah. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kondisi tempat tinggal yang berbeda-beda. Baik anak-anak, untuk pembahasan aktivitas manusia dalam pembangunan sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami materinya. Kemudian silahkan anak-anak mengunduh worksheet di e-learning sekolah teladan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik. Itu tadi pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, silahkan anak-anak memutar kembali videonya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda ya. Kemudian diuploadkan di e-learning sekolah teladan. Anak-anakku, kita sudah selesai pembelajarannya. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, Bunda berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Bunda tahu semua anak di teladan itu hebat. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.